wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita mengenai dinas jaga kapal. Jadi setiap orang melakukan dinas jaga kapal harus memahami dulu P2TL. P2TL adalah peraturan pencegahan tubrukan laut atau secara internasional disebut dengan International Regulation Prevention of Collision Sea. Itu yang dibuat tahun 1972. Oke, aturan ini terdiri dari 38 aturan. Oke, kita masuk satu persatu. Yang pertama di aturan 1 mengenai penerapan. Penerapan berlaku bagi semua kapal yang berlayar, yang pertama di laut lepas, yang kedua di perairan yang ada hubungannya dengan laut, yang ketiga dan setiap perairan yang dapat dilayari oleh kapal. Ini wajib menerapkan aturan P2TL. Oke, yang diminta pertanggungjawaban yang pertama kapal sebagai institusi, yang kedua pemilik kapal, yang ketiga nahkoda, yang keempat awak kapal atau perwira dan ABK yang melakukan dinas jaga kapal. Aturan ketiga ini mengenai definisi-definisi yang ada di dalam aturan. Yang pertama kapal, kalau kapal ini sudah sering kita dengar, yaitu semua alat jenis kendaraan yang ada di air. Yang kedua ada kapal tenaga, kapal yang digerakkan oleh mesin. Kapal layar, kapal yang digerakkan oleh layar. Terus ada kapal yang menangkap ikan. Ini berarti tiap kapal yang menangkap ikan dengan jaring, tali, pukat atau alat penangkap lainnya sehingga membatasi kemampuan olah gerak kapal. Ingat, sehingga membatasi kemampuan olah gerak kapal. Tetapi jika tidak membatasi kemampuan olah gerak kapal, misalnya kapal menurunkan pancing, itu tidak dapat dikatakan sebagai kapal menangkap ikan. Ada kapal terbang, ada pesawat terbang laut, terus ada kapal yang tidak dapat diolah gerak. Berarti kapal karena sesuatu keadaan istimewa ataupun rusak tidak mampu diolah gerak sehingga ditetapkan oleh tidak mampu olah gerak sebagaimana ditetapkan oleh aturan-aturan ini, dan oleh karena itu tidak mampu menyimpang dari kapal lain. Oke, kita lanjut. Ada kapal yang terbatas kemampuan olah geraknya. Berarti kapal yang dari sifat pekerjaan mengakibatkan terbatas kemampuan olah geraknya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh aturan ini. Oleh karena itu tidak mampu menyimpang dari kapal lain. Contohnya kapal yang sedang membebaskan ranjau atau kapal yang sedang melakukan pengeboran di laut. Berarti kapal ini tidak karena pekerjaannya tidak dapat olah gerak menyimpang dari kapal lain sehingga harus kapal lain yang menyimpang dari kapal ini. Ada kapal yang terkukang oleh syaratnya, berarti kapal tenaga oleh syaratnya sehubungan dengan kedalaman air. Kapal sedang berlayar itu diartikan bahwa kapal tidak berlabuh jangkar, tidak terikat pada daratan atau tidak kandas. Oke, penerapan. Yang pertama dulu pengamatan yang baik. Pengamatan yang baik adalah menggunakan penglihatan, pendengaran, maupun semua sarana yang tersedia. Itu sarana yang tersedia misalnya radar. Itu pengamatan dapat dilakukan lebih kurang 5 menit sekali. Terus laju aman kapal yang harus diperhatikan. Yang pertama dulu tingkat penglihatan, yang kedua kepadatan lalu lintas, daya olah gerak, yang ketiga pada malam hari, yang keempat keadaan angin, arus, dan bahaya navigasi. Yang kelima syarat kapal. Bahaya tubrukan dianggap ada. Yang pertama jika timbul keraguan, apabila ragu-ragu itu dianggap ada. Yang kedua baringan pedoman tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Mendekati sebuah tundaan, mendekati kapal besar, mendekati kapal dengan jarak dekat. Nah, contohnya ini itu perubahan tidak berarti sehingga dikhawatirkan akan terjadi tubrukan. Nah, ini contoh mendekati kapal besar, dan yang satu lagi ini mendekati kapal tunda. Ya, aturan 8 menerangkan mengenai bahaya tubrukan. Jadi tindakan-tindakan untuk menghindari bahaya tubrukan. Mengambil tindakan tegas dalam waktu yang tepat.
Yang kedua, perubahan haluan yang cukup besar. Yang ketiga, mencegah situasi meruncing. Yang keempat, jaga aman. Yang selanjutnya, mengurangi dan menghentikan laju. Ini contoh sedang meruncing. Terus aturan yang keempat itu alur perlayaran yang sempit. Itu dapat dibaca sendiri. Aturan 10, ya, bagan pemisah lalu lintas. Ya, ini juga dapat dibaca-bacakan sendiri. Terus aturan yang ke-13 mengenai penyusulan. Kapal dianggap sedang menyusul bila mana mendekati kapal lain dari jurusan lebih dari 22,5 derajat di belakang arah melintang, yakni dalam keadaan kedudukan demikian sehingga terdapat kapal yang sedang disusul itu pada malam hari hanya melihat lampu buritan. Lampu buritan itu lampu belakangnya kapal, tetapi tidak satupun lampu-lampu lambung terlihat, lambung kiri dan lambung kanan. Nah, ini contoh gambar penyusulan. Terus aturan 14 itu menjelaskan mengenai situasi berhadapan. Apabila dua buah kapal tenaga bertemu pada haluan berlawanan sehingga mengakibatkan bahaya tubrukan seperti gambar ini, maka masing-masing kapal harus merubah haluan ke kanan. Nah, ini berbeda dengan aturan lalu lintas di darat di negara kita. Apabila dua buah mobil bertemu seperti ini situasinya, maka masing-masing mobil itu akan merubah haluan ke kiri. Sementara ini kebalikannya. Oke, sehingga yang akan berpapasan pada lambung kanan. Ya, oke, hari ini dapat kita bahas cuma sampai dengan aturan 14. Selanjutnya minggu depan akan kita bahas lagi aturan 15 sampai dengan selesai. Jadi karena waktu, kita cukup sampai di sini